Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Kita lanjut pembelajaran kita tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2. Pentingnya udara bersih bagi pernafasan, muatan pelajaran IPA. Gangguan pernapasan pada manusia. Ketika kita bernapas, yang kita hirup adalah udara, ya, udara untuk mengambil oksigen. Jadi udara yang bersih banyak mengandung oksigen. Nah, kemudian udara yang bersih juga tidak mengandung zat racun dan bibit penyakit. Tapi apabila udara yang kita hirup itu berupa udara kotor, nah maka pernapasan kita akan terganggu. Nah, ini ada beberapa penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama itu adalah bibit penyakit. Jadi bibit penyakit yang ditimbulkan adalah yang pertama ini adalah flu. Penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi flu ini mudah sekali ya ditularkan melalui udara. Nah, kemudian yang kedua adalah bibit penyakit tuberkulosis atau disingkat dengan TB. Ya, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, tuberkulosis ini yang diserangnya adalah organ paru-paru. Jadi, tuberkulosis juga ditularkan melalui udara. Selanjutnya yang ketiga adalah flu burung. Ya, flu burung ini penyakit disebabkan oleh virus H5N1. H5N1. Jadi awalnya virus ini hanya menyerang hewan unggas saja. Nah, tetapi virus ini mengalami perubahan genetik sehingga dapat menyerang manusia. Yang bahayanya adalah dapat menyebabkan kematian. Ya, bisa mengakibatkan kematian. Nah, kemudian ada bibit penyakit yang namanya bronkitis. Yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus yang mengakibatkan peradangan pada bronkus. Nah, selanjutnya bibit penyakit pneumonia. Ya, pneumonia yaitu penyakit radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae. Penyebab gangguan pernapasan yang kedua adalah pencemaran udara. Penyakit yang ditimbulkan seperti asma. Asma itu berupa gangguan pernapasan yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Nah, kemudian ada namanya emfisema, yaitu gangguan pernapasan karena kerusakan alveolus. Kemudian ada namanya kanker paru-paru. Nah, ini pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dalam jaringan paru-paru. Kemudian penyebab gangguan pernapasan yang ketiga adalah fisik. Berarti fisik itu tubuh ya, badan kita, tubuh kita, berarti nampak ya, fisik kita. Nah, fisik ini adalah kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir hingga memerlukan bantuan alat pernapasan. Oke, selanjutnya penyakit pada organ pernapasan. Jadi organ pernapasan manusia itu dapat terserang penyakit. Terdapat beberapa penyebab, ada yang berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Jadi yang kita bahas di sini adalah penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama, asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau kelelahan. Gejalanya dada terasa sesak, batuk. Pengobatan asma dapat dilakukan dengan memberikan inhaler. Alat ini berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernapasan secara langsung. Nah, kemudian yang kedua, ini flu. Ibu rasa kalau flu ini sering kita alami ya.
tidak asing lagi, sering kita flu. Jadi flu itu adalah gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejalanya sakit kepala, bisa demam juga, atau kemampuan penciuman kita berkurang, hidung tersumbat, badan letih dan nafsu makan berkurang. Nah, jadi pengobatan flu dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, serta mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Oke, selanjutnya yang ketiga namanya bronkitis. Bronkitis ini adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang disebabkan oleh virus dengan gejala batuk berdahak, demam juga, dan sesak nafas. Pengobatannya dapat dilakukan dengan minum obat, istirahat cukup, serta mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian yang keempat, ada namanya tonsilitis. Tonsilitis adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus. Gejalanya adalah batuk berdahak, demam, sesak napas. Pengobatannya dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan tetap harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih, ya. Bersih, bergizi, yang sehat. Yang kelima, nama penyakit pada sistem pernapasan itu ya, pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur. Gejalanya adalah sesak nafas, nyeri dada, demam tinggi. Pengobatannya dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Jadi yang jelas agar organ pernapasan kita sehat, ya, kita harus tetap makan makanan yang sehat dan bergizi, ya. Yang penting istirahatnya cukup, ya, sehingga kita terhindar dari segala macam penyakit yang dapat menyerang sistem pernapasan kita. Oke, anak-anak. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk tugas, silakan anak ibu kerjakan 3 soal ini ya di buku tulisnya. Oke, ibu tutup pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillah. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.